Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Irawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tax planning PPh Badan. Saya juga sekarang bekerja sebagai staf pajak di sebuah perusahaan yang rutinitas atau kegiatan sehari-hari adalah mulai dari buat faktur pajak, ibu pot PPh 21 dan 23. Dan nanti di akhir tahun juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT, baik SPT tahunan orang pribadi maupun SPT PPh Badan. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang tax planning, terlebih dahulu kita harus mengenal yang namanya manajemen perpajakan. Kenapa? Karena tax planning ini sebenarnya adalah bagian dari manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan itu apa? Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh suatu perusahaan atau organisasi untuk mengelola perpajakan secara efektif, efisien, ekonomis sehingga memberi kontribusi yang maksimal. Fungsi manajemen perpajakan yang pertama adalah tax planning, adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh wajib pajak untuk merencanakan kewajiban perpajakannya agar dapat memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dengan cara yang paling efisien dan efektif sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Jenis-jenis dari tax planning yang pertama adalah tax avoidance atau penghindaran pajak, adalah memanfaatkan kelemahan atau peraturan gray area. Selanjutnya adalah tax saving. Ini adalah tax planning yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya adalah ekualisasi dan mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Selanjutnya adalah penggelapan atau tax evasion. Ini adalah tax planning yang bertindak kriminal atau bertentangan dengan peraturan, dan ini adalah tax planning yang sangat tidak disarankan karena akan bisa berdampak pada sanksi perpajakan, bahkan bisa sampai ke sanksi pidana. Lalu yang kedua adalah tax administration atau tax compliance, adalah usaha memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, membayar dan melaporkan secara tepat waktu. Yang ketiga adalah tax audit, adalah strategi menangani pemeriksaan pajak termasuk keberatan dan banding dan seterusnya. Di sini sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang tax planning, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu tujuan perencanaan pajak. Yang pertama adalah efisiensi pajak. Artinya, apabila kita bisa menjalankan dengan tax planning dengan baik, maka pajak yang dibayar oleh perusahaan kita akan lebih efisien atau lebih rendah dibandingkan jika tidak menggunakan tax planning. Selanjutnya adalah kepastian hukum. Artinya, tax planner harus mampu menjalankan tax planning sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Selanjutnya adalah peningkatan laba bersih. Dengan tax planning yang baik, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan semakin minimal. Hal tersebut akan berdampak kepada peningkatan laba bersih perusahaan. Yang keempat adalah pengelolaan arus kas yang lebih baik. Dengan pembayaran pajak yang lebih efisien, maka secara tidak langsung akan membuat arus kas perusahaan menjadi lebih baik. Nah, ini adalah perencanaan pajak yang baik. Yang pertama adalah tidak melanggar peraturan perpajakan. Lalu yang kedua adalah secara bisnis masuk akal. Selanjutnya adalah memiliki bukti pendukung yang memadai. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang tahapan melakukan tax planning. Yang pertama adalah analisis aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan adalah alur dari proses bisnis, baik yang bersifat transaksional atau perubahan kas dan uang atau pengakuannya. Sehingga kita harus memahami tentang proses atau alur proses keuangan ini dengan baik. Semisal,
seperti apa atau cara memasukkan modal ke dalam ekuitas, menjual barang dan jasa, penerimaan dana dari debitur atau loan, menggunakan invoicing dan lain-lain. Selanjutnya adalah menentukan opsi penerapan pajak. Misalnya, pemberian tunjangan kepada karyawan, bentuk tunjangan sendiri dan bermacam-macam. Bisa berbentuk asuransi, uang lembur, uang makan, dan lainnya. Yang ketiga adalah menerapkan tax review. Perusahaan akan memilih bagaimana penerapan tax compliant agar sesuai dengan opsi perpajakan yang telah diterapkan. Selanjutnya adalah melakukan tax review ya. Sehingga setelah kita tadi memeriksa atau mengecek pajaknya, akan diketahui bagaimana penerapan pajak yang sudah diputuskan. Apakah ada yang tidak tepat dijalankan, apakah ada yang tidak maksimal, dan sebagainya. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi atau perbaikan. Seandainya dalam tax review kita sudah mengetahui ditemukan tax planning yang kurang tepat, dari sini perusahaan menganalisis apa yang menjadi kendala sehingga akan melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pajak penghasilan badan. Pertama adalah definisi. Adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha, termasuk perusahaan yang berbentuk PT, CV, firma, koperasi, PT perorangan, dan lainnya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang pajak penghasilan PPh badan, terlebih dahulu kita harus mengenal dulu apa itu tentang PPh badan. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu subjek dan objek PPh badan. Apa itu subjek PPh badan? Subjek PPh badan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang memperoleh penghasilan seperti perusahaan, koperasi, yayasan, firma, dan lain-lain. Lalu objek PPh badan. Objek PPh badan meliputi seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha, baik yang bersifat tunai maupun non-tunai, yang berasal dari usaha, investasi, atau sumber lainnya. Selanjutnya adalah tarif PPh badan. Tarif PPh badan sebelum tahun 2020 adalah 25%. Pada saat tahun 2020 tarifnya berubah jadi 22% hingga sekarang. Sedangkan untuk tarif UMKM yang memenuhi ketentuan, yaitu omset di bawah 4,8 miliar gitu ya, dan batas waktunya juga terpenuhi, maka boleh menggunakan tarif PPh UMKM 0,5% dari penjualan. Selanjutnya adalah perhitungan PPh badan. Perhitungan PPh badan dilakukan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang sah menurut peraturan perpajakan, atau dalam bahasa perpajakannya sering disebut dengan deductible expense, untuk memperoleh penghasilan itu. Lalu selanjutnya penghasilan itu ini akan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Lalu selanjutnya pembayaran dan pelaporan PPh badan. Pembayaran dan pelaporan PPh badan dilakukan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak, atau tepatnya paling lambat adalah tanggal 30 April bulan berikutnya, tanggal 30 April bulan berikutnya setelah tahun pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi tax planning dalam PPh badan. Definisinya adalah strategi tax planning dalam PPh badan pajak atau badan adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan mereka, sehingga mereka dapat meminimalkan bagian pajak yang harus dibayar sambil tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Strategi ini bertujuan untuk merencanakan transaksi dan kegiatan perusahaan agar dapat memperoleh pengurangan pajak secara sah sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Nah, ini adalah
gambaran umum konsep tax planning. Yang pertama adalah income. Bagaimana income ini untuk penghasilan non objek pajak atau final akan dimaksimalkan dan penghasilan objek pajak akan diminimalkan gitu ya. Lalu untuk cost biasanya cost untuk biaya yang deductible expense atau biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan itu dimaksimalkan, sedangkan biaya-biaya non deductible expense itu diminimalkan gitu ya. Atau bila dengan hubungan dengan cost border atau negara lain biasanya memindahkan ya penghasilan ke negara yang pajaknya lebih rendah gitu ya. Kalau biaya juga ya sama, biaya subjek pajak dipindahkan gitu ya. Pertama adalah penggunaan insentif pajak. Ini adalah sekarang saya akan jelaskan tentang macam-macam tax planning. Pertama adalah penggunaan insentif pajak. Nah, di sini kita harus aware atau selalu mengikuti berbagai intensi pajak yang mungkin bisa mendorong sektor untuk tertentu dalam perekonomian. Perusahaan dapat memanfaatkan insentif pajak ini dengan mengurangi kewajiban perpajakannya, seperti insentif untuk sektor industri tertentu, fasilitas pengurangan pajak, riset, pengembangan fasilitas pajak untuk perusahaan yang berinvestasi di daerah-daerah tertentu. Nah, investasi daerah tertentu ini contohnya yang sesuai dengan aturan yang terbaru adalah IKN ya. Jadi kalau kita investasi ke IKN gitu ya, minimal 10 miliar, maka akan mendapatkan mendapatkan fasilitas pengurangan PPh ya 100%. Contoh, seandainya laba bersih kita 400 miliar, maka akan dikurangkan dengan PPh badan 22%, 88 miliar. Seandainya kita tidak mendapatkan insentif, maka pajak yang kita bayar 312. Tapi jika kita menginvestasikan di IKN, maka 400 miliar yang laba bersih tadi bisa semuanya dinikmati oleh wajib pajak. Atau mungkin yang peraturan yang terbaru yang sekarang sudah sering kita dengar yang baru ya, bahwa perusahaan-perusahaan yang padat karya untuk pegawainya yang rencana itu berlaku mulai 1 Januari 2025, perusahaan-perusahaan yang padat karya itu maka pegawainya mendapatkan fasilitas tidak dipotong PPh 21, yaitu dengan pegawai dengan penghasilan antara 4,8 sampai 10 juta ya. Untuk perusahaan-perusahaan padat karya itu berlaku mulai 1 Januari 2025. Selanjutnya, tax planning yang kedua adalah, dan di sini akan saya jelaskan langsung, kedua dan ketiga adalah pemanfaatan biaya yang dapat dikurangkan ya. Perusahaan harus memastikan bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha yang sah dan diakui oleh peraturan perpajakan dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Ya, ini termasuk biaya operasional, biaya bunga utang, biaya penyusutan dan biaya lain yang terkait langsung dengan kegiatan usaha. Dan jangan sampai terlewatkan untuk biaya-biaya yang merupakan objek potong pungut harus sudah dipastikan sudah dipotong atau dipungut pajaknya. Karena jika terlewat maka akan ditagihkan ke perusahaan tempat kita bekerja. Selanjutnya adalah penundaan pembayaran kewajiban pajak. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan, khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang. Selanjutnya adalah yang keempat adalah pemanfaatan ini adalah pemanfaatan dari kerugian fiskal ya.
kerugian fiskal yang timbul pada satu tahun pajak dapat dimanfaatkan atau dapat mengurangi penghasilan kena pajak pada tahun berikutnya melalui mekanisme loss carry forward yang diatur dalam peraturan perpajakan. Ini contoh, ada sebuah contoh, misal PT ABC pada tahun 2023 memperoleh penghasilan neto fiskal sebesar 300 juta ya. Penghasilan kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut. Pertama, tahun 2017 rugi 20 juta. Lalu tahun 2018 rugi 130 juta. Perlu diingat bahwa kerugian ini hanya bisa digunakan selama 5 tahun ya. Setelah 5 tahun maka jika ada kerugian sudah tidak bisa digunakan untuk sebagai kompensasi atau pengurang PPh badan. Nah, contoh yang di sini pada 2019 laba 300 juta. 300 juta ya. Maka nanti labanya adalah bukan 300 juta, tapi 300 juta dikurang dengan 130 juta dan dikurangi dengan 20 juta. Jadi 2018 laba setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian adalah 150 juta. Jadi labanya 150 juta, bisa mengurangi PPh badan. Lalu 2020 ada rugi lagi 150 juta. Lalu 2021 rugi lagi 100 juta. Dan di 2022 ada laba 200 juta. Maka di 2022 tidak membayar pajak. Kenapa? Karena 200 jutanya ditutup oleh kompensasi 2020 150 juta dan kompensasi 2021 sebanyak 50 juta. Sehingga masih menyisakan kompensasi kerugian untuk tahun 2023 sebesar 50 juta ya. Nah, nanti pada saat 2023, pada saat memperoleh penghasilan 300 juta, maka nanti akan mendapat kompensasi kerugian 50 juta, yaitu dari kerugian tahun 2021. Sehingga nanti perolehan neto fiskal 2023 menjadi 250 juta. Tapi hal ini harus diperhatikan, kerugian-kerugian yang seperti ini bisa berpotensi SP2DK bahkan pemeriksaan pajak. Nah, selanjutnya tax planning yang kelima adalah pemilihan bentuk usaha ya. Pemilihan bentuk usaha, misal PT, CV, firma, dapat mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Beberapa bentuk usaha memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda, yang bisa memberikan keuntungan dalam perencanaan pajak. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan, kadang pemilihan bentuk badan hukum, bentuk perseorangan, firma, kongsi, CV adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibandingkan perseroan terbatas yang pemegang sahamnya, semisal perorangan, jika tidak diinvestasikan selama 3 tahun, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan yang di perseroan yang dikenakan 2 kali, yaitu pertama adalah pajak dari PPh badan, yang kedua adalah pajak final PPh dividen 10% untuk orang pribadi. Sedangkan untuk badan sendiri sekarang sudah semua penghasilan dividen dari PPh badan sudah masuk ke objek PPh pasal 4 ayat 3 atau bukan objek pajak ya. Jadi yang sekarang bisa dikenakan pajak dividen jika tidak diinvestasikan hanya orang pribadi ya. Nah, atas penghasilan perseroan yang dikenakan 2 kali, yakni pada saat penghasilan diperoleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan ya. Semisal gitu ya, sudah dikenakan pada saat pajak di PPh badan sudah dikenakan, pada saat dividen jika tidak diinvestasikan maka dikenakan PPh lagi. Sedangkan di CV, semisal CV, pada saat sudah dikenakan di PPh badan CV, maka pada saat dibagikan kepada pemilik modal maka akan diakui sebagai prive. Dan prive itu masuk ke PPh pasal 4 ayat 3 dan bukan objek pajak, sehingga tidak dikenakan pajak lagi. Selanjutnya yang nomor 6 adalah mengoptimalkan pemberian natura dan kenikmatan yang bukan objek pajak.
Ya. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarik maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja dan bagi penerima bukan merupakan penghasilan kena pajak. Sebagaimana sudah diatur dalam PMK 66 tahun 2023. Semisal pemberian natura di 5 hari raya besar ya, seperti Idul Fitri, Natal ya, terus Nyepi, Waisak dan maka itu tidak dikenakan PPh seberapapun besarnya. Lalu yang kedua adalah memberikan fasilitas olahraga bagi pegawai. Per pegawai setahun diberi batas maksimal ya, selama olahraganya bukan olahraga golf, berkuda ya. Itu akan mendapatkan batasan maksimal yang tidak kena pajak, yaitu 1,5 juta per tahun dan seterusnya. Jadi kita harus bisa benar-benar memaksimalkan natura dan kenikmatan ini dengan jenis dan batasan tertentu, karena bagi pegawai yang menerimanya itu bukan merupakan penghasilan dan bagi perusahaan yang membayarkannya bisa diakui sebagai beban pajak. Selanjutnya nomor 7 adalah mengoptimalkan kredit pajak. Wajib pajak mungkin masih kerap bertanya-tanya, apakah benar wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang dipotong? Jawabannya bisa, asalkan tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu apa saja pajak yang dapat dikreditkan? Berikut daftarnya. Pertama adalah PPN atau faktur pajak masukan ya. Faktur pajak masukan ini bisa dikreditkan ya. Selanjutnya adalah PPh pasal 22, bisa juga PPh pasal 23, lalu pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas ya. Ingat ya, tapi kita harus sudah memastikan pada saat kita sudah dipotong oleh lawan transaksi, maka kita harus meminta bukti potong gitu ya. Kenapa? Karena nanti pada saat kita melaporkan PPh badan, yang kita input di SPT 1771 lampiran 3 ya, lampiran 3 itu kita harus memasukkan data-data yang ada di bukti potong di SPT 1771 lampiran 3. Jika tidak ada, maka tidak bisa jadi pengurang atau kredit pajak. Jadi kita sebagai staf pajak atau mungkin yang diberi wewenang untuk menangani perpajakan perusahaan harus bisa memastikan pada saat kita sudah dipotong pajak, maka kita harus meminta bukti potong. Lalu yang selanjutnya adalah memanfaatkan tax treaty. Jika penerima penghasilan merupakan subjek pajak dalam negeri, maka subjek pajak dalam negeri ya, maka kita dikenakan pemotongan PPh 21, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2. Sedangkan menurut undang-undang yang berlaku, pemotongan PPh untuk subjek pajak luar negeri adalah PPh 26 dengan tarif sebesar 20%. Namun, pemberi penghasilan di Indonesia boleh tidak menggunakan pasal tersebut, tapi menggunakan perjanjian penghindaran pajak berganda ya. Jika wajib pajak sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam syarat tax treaty, sudah mengisi form DJT dan sudah mengupload di DJP online ya. Nah, jadi gini, pada saat kita membayar ya, semisal dividen ya ke luar negeri, agar mendapatkan tarif pajak yang lebih minimal, kita menggunakan yang namanya tax treaty, yaitu dengan membuat form DJT ya, form DJT. Nanti di form DJT contoh badan, kita minta form DJT sehingga nanti
wajib pajak luar negeri atau lawan transaksi kita bisa dipotong pajaknya lebih rendah, sehingga nanti mereka merasa sama dengan kita menguntungkan. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus meminta wajib pajak luar negeri mengisi form DGT. Form DGT itu ada dua lembar ya. Di dalamnya ada part 1. Part 1 itu diisi dengan identitas lawan transaksi wajib pajak luar negeri. Lalu yang kedua adalah diisi persetujuan dari otoritas pajak lawan transaksi yang di luar negeri. Lalu kalau badan biasanya langsung ke part 5, part 6 dan part 7 ya. Khusus part 2 yang di form DGT. Jika wajib pajak luar negeri tidak bisa meminta tanda tangan dari otoritas pajak di negara mereka ya, bisa diganti dengan form COR ya, Certificate of Resident. Nah, itu bisa digantikan. Nah, jika sudah diisi semua baru diserahkan ke kita, lalu nanti kita input ke DJP Online, lalu nanti kita akan mendapat tarif pajak yang lebih rendah. Nah, ini saya sedikit kasih contoh seandainya menggunakan DGT dan tidak dengan DGT. Yang pertama adalah misalnya ini ada penghasilan sebesar 20 juta. Kalau dia tidak menggunakan DGT atau tidak memanfaatkan tax planning tax treaty, maka 20 juta langsung dikali dengan 20%, sehingga pajak PPh pasal 26 yang harus dipotong adalah 4 juta. Seandainya menggunakan tax treaty, maka pajaknya, kalau misalnya ini contoh dengan Singapura ya, akan pajaknya 50% ya. Jadi 50% lebih rendah, sehingga 10%. Jadi 20 juta kali 10% 2 juta. Jadi ada selisih pajak sebesar 2 juta. Atau selisih sekitar setengah dari tarif pajak yang tidak menggunakan tax treaty. Selanjutnya yang nomor 9 adalah bayar lapor pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu. Selain dapat menghindari sanksi perpajakan, tax compliance atau kepatuhan pajak juga dapat menghindari pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi, walaupun tidak langsung dilakukan pemeriksaan seperti semisal kita mengalami lebih bayar, tapi apabila kita tidak melapor penghasilan secara tepat waktu, ini dapat menimbulkan SP2DK bahkan pemeriksaan pajak ya. Selanjutnya adalah pemilihan metode penilaian persediaan. Ada 2 metode penilaian yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu pertama adalah metode rata-rata atau average, yang kedua adalah metode FIFO ya, masuk pertama keluar pertama. Nah, apabila ya di sebuah negara inflasinya itu sangat tinggi ya, maka akan lebih menguntungkan jika kita menggunakan metode average gitu ya. Karena nanti metode average ini akan menjadikan HPP dari laporan keuangan kita, HPP dari penjualannya semakin tinggi. Contoh semisal inflasi ini pasti akan menyebabkan kenaikan harga beli kita ya. Contoh misalnya kita beli 10.000 gitu ya, lalu beli lagi 15.000. Kalau menggunakan average gitu ya, maka nanti 15.000 ya, 15.000 gitu ya, 10.000 ditambah 15.000 25.000 kalau dibagi 2 itu 12.500. Sehingga HPP-nya kalau kita menggunakan metode average maka 12.500. Bayangkan jika kita menggunakan FIFO, maka barang yang dibeli yang pertama tadi HPP-nya tetap 10.000 ya, gitu ya. Baru nanti setiap pembelian yang berikutnya baru akan mengikuti harga yang selanjutnya gitu ya. Dan intinya jika inflasi di sebuah negara tinggi, lebih menguntungkan perusahaan menggunakan metode average.
Selanjutnya adalah pemilihan metode penyusutan yang tepat. Melalui metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku, itu yang boleh digunakan adalah metode yang garis lurus dan saldo menurun. Nah, jika perusahaan di tahun pembelian aset keuntungannya tinggi ya gitu ya, maka akan lebih menguntungkan jika menggunakan metode saldo menurun. Kenapa? Karena metode saldo menurun ini persentasenya adalah 2 kali dari garis lurus dari nilai buku gitu ya. Jadi nanti di awal-awal kalau kita menggunakan saldo menurun, di awal-awal biaya yang diakuinya juga semakin tinggi gitu ya, dan nanti akan berubah semakin kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan pada saat membeli aset keuntungan perusahaannya atau penjualannya lagi banyak, maka lebih dianjurkan menggunakan metode saldo menurun untuk mengurangi laba perusahaan ya. Selanjutnya adalah perolehan aset dengan SGU ya. SGU itu sewa guna usaha atau yang sering disebut kita leasing ya, atau finance lease ya. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease. Karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Jadi gini, kalau kita membeli aset langsung tunai gitu ya, tidak langsung tunai gitu ya, maka kita bisa menyusutkan ya. Misalnya kita beli kendaraan, maka kendaraan kalau dalam perpajakan itu masuk kelompok 1 8 tahun ya. Misalnya kita belinya misalnya 800 juta gitu ya, maka setiap tahun kita hanya bisa menyusutkan 100 juta karena jadi biaya yang bisa dibiayakan cuma 100 juta per bulan. Tapi kalau kita menggunakan metode leasing, walaupun secara perpajakan penyusutannya tidak boleh diakui sebagai biaya, namun pembayaran utang dan bunganya yang rata-rata mungkin umurnya bisa di bawah 8 tahun, itu bisa dijadikan sebagai biaya pajak yang mengurangi penghasilan kena pajak gitu ya. Sehingga perolehan dengan SGU ini lebih menguntungkan karena pengakuan biayanya lebih cepat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah PPh final UMKM. Nah, ini sesuai dengan peraturan pemerintah PP 23 2018 yang diperbarui dengan PP 55 tahun 2022, UMKM dengan omset bruto di bawah 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Sedangkan untuk badan sendiri ada beberapa batas penggunaannya terhitung sejak memperoleh NPWP. Pertama, untuk PT ya, PT perseroan terbatas itu hanya dikasih batas waktu 3 tahun sejak memperoleh NPWP gitu ya. Jika memperoleh NPWP-nya di bawah tahun 2018, maka penghitungannya adalah mulai dari 2018 ya, sudah habis ya, 18, 19, 20, 21 sudah habis ya kalau untuk PT. Kalau untuk CV, firma, koperasi, yayasan, PT perorangan itu selama 4 tahun gitu ya. Dari mulai memiliki NPWP atau seandainya memiliki NPWP-nya di bawah tahun 2018, maka dihitungnya sejak kapannya itu adalah sejak tahun 2018. Jadi 2018 ya, 19, 20, 21 ya, 22 sudah habis. Dan kalau orang pribadi, ini kita emang bahas badan, cuman akan saya sedikit jelaskan tentang orang pribadi. Dan untuk orang pribadi itu 7 tahun ya, sejak memperoleh NPWP. Namun jika memperoleh NPWP-nya di bawah tahun 2018, maka dihitungnya adalah sejak tahun 2018 nih. 18, 19, 20, 21, 22, 23 gitu ya. Dan 24. Nah, 24 ini terakhir ya. Seharusnya kalau ngikutin 7 tahun. Tapi kemarin ada peraturan baru lagi. Yang menambah 1 tahun lagi untuk orang pribadi ya. Ini khusus orang pribadi ya, khusus orang pribadi. Bahkan kalau untuk orang pribadi yang UMKM ini
ada namanya PTKP. PTKP-nya sebesar 500 juta. Kalau masih di bawah 500 juta itu masih belum membayar pajak. Jadi nanti tinggal di atas 500 juta baru selisihnya membayar pajak. Tapi harus diingat ya, jika kita menggunakan PP sekarang berarti PP 55 ya, PP nomor 55 tahun 2022, maka kita harus mengeprint atau membuat namanya suket, surat keterangan PP 55, dan ini suket ini bisa di print di DJP Online. Nah, ini sedikit saya akan kasih gambaran untuk perhitungan PPh finalnya gitu ya. Nah, ini ada kasus PT ABC ya. Belum mencapai 4,8 miliar tahun. Ini peredaran brutonya cuma 3 miliar gitu ya. Hitunglah pajak terhutangnya. Ini kita buat hitung-hitungan. Nah, peredaran bruto 3 miliar. Penghasilan kena pajaknya 300 juta ya, penghasilan kena pajaknya 300 juta. Maka PPh terhutangnya, jadi kalau misalnya omset masih di bawah 4,8, maka mendapat fasilitas ya. Fasilitas artinya tarifnya adalah 50% lebih rendah. Contoh misalnya tarifnya adalah tarif normalnya 22%, dikali 50% sehingga 11%. Nah, 11% ini baru dikali dengan 300 juta, ketemu 33 juta. Itu kalau menggunakan pembukuan ya, yang menggunakan. Nah, bagaimana jika menggunakan PPh UMKM? Kalau menggunakan PPh UMKM, maka perhitungannya adalah dari peredaran brutonya ya, peredaran brutonya. Jadi kita tidak mengabaikan nih penghasilan kena pajaknya, kita langsung peredaran bruto atau penjualannya. Jadi dari peredaran brutonya itu langsung dikali dengan 0,5%. Nah, 0,5% itu adalah 15 juta. Jadi jika kita hitung ada keuntungan ya, selisih lebih hemat sebesar 18 juta gitu ya. Nah, di sini sedikit saya jelaskan tentang hal krusial dalam tax planning ya. Yang biasanya banyak problem adalah masalah pembuatan kontrak. Ini harus kita perhatikan ya, pembuatan kontrak saat jual beli, konflik dalam withholding tax, ekualisasi dan rekonsiliasi objek withholding tax dengan laporan keuangan, klausul kontrak dengan wajib pajak luar negeri. Ini empat hal ini harus diperhatikan, karena jika tidak diperhatikan maka ini akan bisa berdampak pada kurang efektifnya tax planning kita. Nah, ini adalah kesimpulan ya. Kesimpulan tax planning yang pertama adalah tax planning itu tidak melanggar peraturan perpajakan. Tujuan utamanya adalah efisiensi pajak gitu ya. Yang kedua, agar perencanaan pajak berjalan dengan baik, pertama adalah pemahaman ketentuan perpajakan yang baik ya dari wajib pajaknya ya. Lalu yang kedua, pelajari tentang tax treaty regional maupun global. Lalu selanjutnya adalah administrasi dan dokumentasikan semua bukti dengan baik ya. Bukti dokumen ini diusahakan 10 tahun gitu ya. Memang ya daluarsanya 5 tahun gitu ya, 5 tahun. Jadi kalau misalnya kita ada sanksi ya, sanksi itu akan hangus selama 5 tahun. Tapi jika ada tindak pidana maka 10 tahunnya. Jadi lebih aman kita menyimpan dokumen transaksi kita selama 10 tahun gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan ya. Selanjutnya adalah jaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan semua pihak ya. Jadi kita juga harus jaga hubungan baik ya dengan semua pihak, dengan DJP-nya sendiri, Direktorat Jenderal Pajak, dan dengan yang lain. Lalu uji coba implementasi tax planning dan lakukan evaluasi jika ada yang belum sesuai. Jadi yang tadi ya, tax review ya. Kita harus memonitor apakah tax planning yang kita lakukan ini memang berjalan dengan baik atau masih kurang baik. Oke. Nah, terima kasih. Mungkin ini saja penjelasan yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.